Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idrus, SEMM, dosen tetap Yayasan pada Setie Yapi Bone pada program studi manajemen. Keterlibatan saya dalam pelaksanaan Dharma penelitian sebesar 30% dari total Tridharma perguruan tinggi yang saya sesuaikan dengan potensi diri dan ketersediaan jumlah jam dari keseluruhan jumlah jam kerja setiap semester. Pada tahun 2019, saya melakukan penelitian mandiri dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada PTPN 14 Pabrik Gula Bone Arasoe, Kabupaten Bone, dan sekaligus menghasilkan luaran berupa publikasi ilmiah pada Accounting, Accountability, and Organization System atau AAOS Journal, volume 1, nomor 1, yang diterbitkan oleh Universitas Padjar Makassar dengan kelengkapan dokumen dapat dilihat pada link berikut ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya perhitungan biaya dalam penanganan limbah pada PTPN 14 Pabrik Gula Bone Arasoe, Kabupaten Bone, sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang tersistematis secara benar. Perlakuan terhadap masalah penanganan limbah hasil operasional perusahaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi subjek penelitian. Dalam hal ini adalah PTPN 14 Pabrik Gula Bone Arasoe, Kabupaten Bone, dalam menjalankan operasi usahanya, terutama masalah perlakuan alokasi biaya lingkungan dalam kaitannya dengan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan limbah sisa produksi di lingkungannya. Penelitian ini memberikan gambaran bagi karyawan maupun lingkungan masyarakat secara umum di sekitar subjek penelitian dalam menilai kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Selain itu, penelitian ini berkontribusi sebagai bahan perbandingan sistem akuntansi lingkungan yang diterapkan oleh subjek penelitian dengan metode yang berkembang secara umum di masyarakat maupun pelaku usaha industri yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan guna mengembangkan wacana mengenai akuntansi lingkungan di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2020, saya kembali melakukan penelitian mandiri dengan judul Fenomenologi Akuntansi Rumah Tangga, studi kasus pada keluarga di Desa Kading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan juga menghasilkan luaran berupa publikasi ilmiah pada Accounting, Accountability, and Organization System atau AAOS Journal, volume 2, nomor 2, Maret 2021, yang diterbitkan oleh Universitas Padjar Makassar dengan kelengkapan dokumen yang dapat dilihat pada link berikut ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini, adalah banyaknya ibu rumah tangga yang membantu para suaminya dalam mencari penghasilan tambahan, baik bekerja sebagai bidang swasta maupun sebagai pedagang atau pengusaha. Akan tetapi,
beberapa ibu rumah tangga tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik, sehingga berdampak terhadap kehancuran dari segi keuangannya dan dapat mendorong mereka melakukan pinjaman kepada pihak lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga, dengan kata lain adalah hutang. Penelitian dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada ibu rumah tangga yang beralamat di Desa Kading, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bone. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu Februari dan Maret tahun 2020. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sangat bermanfaat untuk mengatur besarnya pengeluaran dan menjadi perbandingan keuangan antara bulan sebelumnya dan setelahnya. Juga manfaat dari penerapan akuntansi rumah tangga itu banyak sekali. Salah satunya adalah penggolongan biaya, dengan menggolongkan biaya-biaya kebutuhan dalam sebulan uang yang dibagi-bagi sesuai dengan pengelompokan, sehingga pada akhir bulan tidak sampai mengambil uang tabungan maupun mencari pihak eksternal. Ini menandakan bahwa praktik akuntansi dalam rumah tangga sangat penting atau perlu ada. Pada tahun 2021, saya berhasil mendapatkan hibah penelitian kompetitif Kementerian Ristek Dikti tahun 2021 pada skema penelitian dosen pemula, di mana saya bertindak sebagai ketua peneliti dan salah seorang rekan sejawat, yakni Ibu Marniati Sam STMM, sebagai anggota peneliti dengan judul Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha bagi nasabah di Sentra Kredit Kecil PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Patampone. Penelitian ini telah selesai dan sudah berada pada tahap submit artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi Sinta 4, yakni Jurnal Emor yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Luwu dan masih berada pada tahap review. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya bauran pemasaran yang merupakan salah satu konsep kunci dalam teori pemasaran modern yang terdiri dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, yang dikenal dengan konsep 7P menurut Kotler tahun 2000. 7P tersebut adalah produk atau produk, price atau harga, place atau distribusi, promotion atau promosi, people atau sumber daya manusia, physical atau physical evidence atau penampilan fisik, dan proses atau proses. Ketujuh hal ini menjadi hal yang sangat penting dan selalu menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil keputusan pembelian. Keunggulan-keunggulan dari ketujuh faktor ini dapat diketahui oleh nasabah dan membuat nasabah tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil keputusan untuk menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Penelitian ini menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif, sehingga perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan pelayanan di berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk meningkatkan jumlah nasabah yang mengambil kredit pada sentra kredit kecil
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Watampone. Demikian presentase penelitian saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.